Selamat hari Minggu untuk kita semua, salam sejahtera. Saya ucapkan untuk kita semua hari ini, dimanapun kita berada, saya percaya kita semua dalam keadaan baik dan semua dalam keadaan sehat. Hari ini Tuhan memberikan kepada kita sebuah kesempatan kembali untuk kita dapat beribadah kepadanya. Oleh sebab itu saya mau ajak kita semuanya hari ini, yuk kita mau siapkan hati pikiran kita. Kita mau naikkan pujian penyembahan kita yang terbaik untuk Tuhan, dan kita mau siapkan tanah hati kita yang terbaik untuk mendengarkan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Mari sama-sama kita siapkan diri kita untuk beribadah, dan sebelumnya saya akan mengajak kita semua untuk bersatu dalam doa untuk memulai ibadah ini. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk hari ini. Terima kasih untuk hari yang sudah Tuhan jadikan dalam hidup kami. Terima kasih untuk kesempatan di pagi hari ini Tuhan, kembali kami boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan, Roh Tuhan hadir dimanapun kami berada saat ini. Kami percaya Tuhan, ketika hadirat Tuhan Kau nyatakan di tengah-tengah kami, akan ada terobosan yang baru, ada jalan keluar, ada berkat-berkat ilahi yang Tuhan curahkan bagi setiap daripada kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami akan bersama-sama memulai ibadah kami pada pagi hari ini, dan kami rindu Tuhan Roh Kudus melawat setiap daripada kami, lawat setiap pribadi Tuhan yang datang dengan sungguh-sungguh untuk memuji dan menyembah Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan, kami mulai ibadah kami persembahkan setiap pujian penyembahan kami hanya untuk Tuhan, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memulai ibadah kami pada hari ini. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudara semuanya. Mari pada hari ini kita mau memuji Tuhan bersama-sama. Mari kita meninggikan namanya. Dalammu ku temukan sukacita. Dunia takkan sanggup untuk berikan. Segala bebanku pun digantikan selama ku ada di dalammu. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Kau ada mendampingi setiap langkahku, berikan kekuatan dengan Roh-Mu. Janjimu yang telah menuliskan, ku punya rancangan yang indah. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Mari bersama kita angkat. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya.
kasih Tuhan, kami sungguh bersuka cita pada hari ini Tuhan. Terima kasih karena Engkau selalu melindungi kami. Terima kasih karena Engkau selalu menyertai kami Tuhan. Terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan. Kami mau terus menyembah-Mu Tuhan. Ajar kami untuk berserah kepada Engkau Yesus. Ajarku berserah, kuasai mataku, bahwa Kau besar, menggenggam hidupku. Walau ku berjalan di lembah yang gelap, tenang jiwaku, sebab Kau besertaku. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu. Masa depanku terjaga di tangan-Mu. Mari bersama kita angkat pujian ini. Walau ku berjalan di lembah yang gelap, tenang jiwaku, sebab Kau besertaku. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanmu di dalamku. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu. Masa depanku terjaga di tangan-Mu. Kau yang berkuasa surga bumi, kan menyembah Yesus Raja segalanya. Kau yang berdalam surga bumi, kan menyembah Yesus Raja selamanya. Kau yang berkuasa surga bumi, kan menyembah Yesus Raja segalanya. Kau yang berdalam surga
serukan kebesaran-Mu, masa depanku terjaga di tangan-Mu. Kami aman bersama-Mu, Yesus. Kami puji, kami sembah, kami agungkan, kami tinggikan, sebab nama-Mu dahsyat, nama-Mu hebat, nama-Mu agung. Hadirat-Mu Tuhan kami rasakan di tempat kami sekarang ini Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami sembah Kau, kami tinggikan, kami agungkan, Yesus. Kami yakin Tuhan bahwa hadirat-Mu ada untuk kami, Yesus. Hadirat-Mu ada untuk kami Tuhan. Saat kami bertekuk lutut, saat kami menyembah Engkau, saat kami menyerahkan hati kami yakin Kau ada, kami yakin Kau hadir lewat setiap kami Tuhan. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu bersama. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu.
menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadiratmu memanduiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaanmu. Mari sembah Dia, mari sembah Dia. Hadiratmu Tuhan kami rasakan, Yesus. Kami bersyukur, haleluya. Kami menyembah Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkau hadir, Engkau hadir. Lawat kami, lawat kami, lawat kami Yesus. Kami naikkan pujian, kami naikkan sembah hanya bagimu, hanya bagimu Yesus. Mari bersama. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaanmu. Hadiratmu memenuhiku, hadiratmu Tuhan penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaanmu. Bersama. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaanmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaanmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaanmu. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur untuk segala kebaikan-Mu buat kami Tuhan. Kami bersyukur untuk segala berkat-Mu buat kami Yesus. Pagi hari ini Tuhan, terima kasih Engkau telah melawat kami. Terima kasih untuk puji-pujian kami Tuhan. Dan saatnya kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau tilik setiap hati kami Tuhan. Engkau urapi hamba-Mu yang telah Engkau persiapkan menjadi kepanjangan tangan-Mu. Biar firman-Mu yang dibagikan itu semua dapat menjadi berkat buat kami Tuhan, dapat menjadi rema dalam kehidupan kami, sehingga kami yang mendengarkan dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami bersyukur Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah bersyukur. Haleluya, amin.
Kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini. Kembali Tuhan kumpulkan kami dalam ibadah. Kami mengucap syukur Tuhan sebab Engkau baik bagi kami. Dan kalau sebentar kami akan belajar akan kebenaran-Mu, taruh hamba-Mu ini jauh-jauh di balik kemuliaan-Mu Tuhan. Biar Engkau saja yang ditinggikan, Engkau saja yang dipermuliakan, Engkau saja yang diagungkan Tuhan. Kami tidak beri kesempatan iblis untuk mengganggu kami. Setiap kuasa-kuasa yang tidak berkenan di hadapan-Mu, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar kuasa Roh Kudus yang memenuhi setiap tempat kami, dimanapun kami berada, dan setiap ruang hati kami. Biar kami boleh menerima kebenaran-Mu dengan murni. Kami boleh diubahkan, kami boleh semakin disempurnakan. Semakin hari, semakin seperti Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Ya, shalom saudara semuanya. Apa kabar? Yang di rumah, yang di tempat lain mungkin saat ini. Puji Tuhan, hari ini kita kembali bertemu dan kita akan belajar akan satu kebenaran. Kita masih ada di sebuah tema yang terambil dari Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-4 yang berbunyi seperti ini. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Ayat ini sepertinya kontradiktif. Ayat ini sepertinya berlawanan. Tapi kita akan pelajari kata demi kata. Kita akan pelajari sedikit demi sedikit supaya hari ini kita bisa mengerti. Apa itu artinya Matius pasal 5 ayat 4 ini? Apa itu artinya berbahagialah orang yang berduka cita? Apakah berduka cita harus berbahagia? Atau orang yang berbahagia itu berduka cita? Kita akan pelajari satu persatu nanti ya. Dan saya akan mengawali dengan sebuah cerita. Saudara, ada satu orang namanya Huang Meilian. Huang Meilian ini seorang wanita kelahiran Taiwan. Gitu ya. Kelahiran Taiwan waktu masih kecil, dia terkena lumpuh otak. Dia terkena lumpuh otak karena lahir prematur. Jadi si Huang Meilian ini kekurangan oksigen dan ada pendarahan di otaknya. Karena pendarahan di otak itu maka merampas keseimbangan tubuhnya dalam bergerak. Jadi dia mudah jatuh, mudah oleng kalau berdiri, begitu ya. Serta kemampuan berbicaranya agak kurang baik. Jadi kalau dia berbicara tidak mantap, begitu loh. Jadi berbicaranya sering terpatah-patah dan tidak jelas. Nah, kelebihan dia tuh kebiasaan dengan menggunakan tangannya sebagai kuas. Dia bikin warna-warni, dia bikin lukisan yang sangat baik. Dan ketika dia berbicara dia lebih banyak dengan tulisan, gitu. Dia berbicara melalui tulisannya, melalui lukisannya, agak unik ya. Dan sampai satu kali, saking hebatnya ini orang, dia berhasil mendapatkan gelar PhD atau doktor di bidang seni dari sebuah universitas di California, Amerika Serikat. Dengan kondisi seperti yang tadi saya jabarkan, dia bisa meraih gelar PhD, doktor di bidang seni di Amerika Serikat. Satu kali dalam sebuah sesi seminar, sebagai pembicaranya si Huang Meilian ini, setelah dia menjelaskan sesuatu, ada orang angkat tangan. Dia bilang gini, saya boleh bertanya, katanya gitu. Oh ya, Huang Meilian terus balas dengan tulisan di papan tulis. Anda mau bertanya apa, katanya gitu. Orang itu bertanya, dia bilang begini, Dokter Huang, Anda dari kecil telah menghadapi keadaan yang begitu sulit. Bagaimana cara Anda menerima diri Anda sendiri? Apakah cacat fisik yang Anda miliki itu tidak pernah membuat Anda kesal atau menyesali diri? Tiba-tiba suasana hening. Huang Meilian menatap orang itu. Dia melihat siapa penanyanya. Kemudian Huang Meilian membalikkan badan. Dia menulis sesuatu di papan tulis. Dia tulis beberapa kalimat. Dan kalimatnya isinya ini. Saya Huang Meilian, imut, katanya gitu. Kaki saya sangat panjang dan sangat cantik. Papa dan mama saya sangat mencintai saya. Tuhan sangat mengasihi saya. Dia tulis lagi, saya bisa melukis,
Dan lukisan saya disukai oleh orang lain, oleh banyak orang. Saya bisa menulis yang membuat saya memiliki banyak teman. Saya mempunyai seekor kucing yang sangat lucu. Setelah Huang Melian menulis itu di papan tulis, dia kembali lihat orang tadi, dia lihat orang-orang peserta lainnya, para panitia yang mengadakan seminar takut Huang Melian merasa tersinggung. Tapi dengan senyum Huang Melian lihat orang itu dan dia kembali menulis. Dia tulis lagi begini, saya hanya melihat dan bersyukur pada apa yang saya miliki. Saya tidak melihat dan tidak menyesali pada apa yang tidak saya miliki. Berbahagia hari ini berbicara bukan kondisi fisik. Berbahagia bukan ketika kita memiliki segala sesuatu. Banyak orang kaya juga belum tentu bahagia. Banyak orang yang bisa memiliki banyak hal, tetapi hidupnya belum tentu berbahagia. Banyak orang yang bisa membeli segala sesuatu untuk dinikmati, tapi hari ini dia ada di rumah sakit, sedang menghadapi detik-detik kematiannya. Tidak bisa menikmati. Kebahagiaan bukan pada apa yang kita rasakan secara fisik. Sekali lagi ya, kebahagiaan bukan pada apa yang kita rasakan secara fisik. Matius pasal 5 ayat yang keempat menyatakan gini, berbahagialah orang yang berduka cita. Mari kita lihat satu persatu dari tafsirannya. Ada tafsiran yang namanya Full, dia bilang begini, berduka cita berarti merasa sedih atas kelemahan kita sendiri karena tidak sanggup memenuhi standar kebenaran Allah dan kuasa kerajaannya. Ini yang benar nih. Bicara tentang berduka cita karena kita nggak sanggup hidup sesuai dengan kebenaran Allah, sesuai dengan kuasa kerajaannya. Tapi kadang-kala kita harus bergumul dengan dosa-dosa kita, dengan segala kelemahan kita. Wycliffe malah mengatakan begini, berduka cita berarti meratap perasaan sedih yang mendalam atas dosa. Dan itu merupakan ciri khas orang yang berbahagia. Jadi berbahagialah orang yang berduka cita karena merasa bahwa hidupnya ini penuh dengan dosa. Hidupnya penuh dengan kelemahan. Hidupnya penuh dengan kekurangan. Hidupnya harus terus dibangkitkan karakter ilahinya. Jadi kata berbahagia menurut Matius pasal yang kelima ayat yang keempat dinyatakan seperti ini. Ya, kata berbahagia adalah berarti tidak dipengaruhi oleh keadaan atau oleh kondisi apapun. Kita akan masuk ke poin-poin khotbah saya hari ini. Jadi begini, berbahagialah orang yang berduka cita. Berarti ada 3 hal yang ingin saya sampaikan. Berbahagialah orang yang berduka cita adalah yang pertama, orang yang menyadari keterbatasan dirinya. Pak, Bu, kalau kita ingat-ingat siapa sih kita? Kita ini sebenarnya gak bisa apa-apa loh. Kita ini sebenarnya gak punya kekuatan apa-apa. Kita lemah sekali sebenarnya. Siapa kita kalau kita pikirkan? Apakah kita orang paling kaya di satu tempat, di satu kota? Apakah kita orang paling hebat dengan segudang prestasi? Saya mau bilang begini, itu sebenarnya gak ada artinya. Tapi orang berbahagia adalah orang yang berduka cita. Berbahagia lawan berduka cita artinya gini, orang yang menyadari keterbatasan dirinya. Bahkan Alkitab mencatat kita ini seperti domba, menggambarkan manusia seperti domba. Artinya apa? Kita lemah. Domba itu binatang yang lemah. Domba itu gak punya tanduk untuk berkelahi. Domba itu lemah sekali. Gak seperti kambing punya tanduk yang panjang, rusa punya tanduk yang panjang. Kalau badak atau gajah punya badan yang besar, yang kuat. Tetapi domba itu biasa digambarkan dengan seekor binatang yang kecil, yang lemah, yang gak berdaya diapa-apain juga. Artinya apa? Karena kita terbatas, karena kita lemah, maka kita gak boleh jauh-jauh dari si gembala agung kita. Karena kita lemah, karena kita gak berdaya, maka kita harus sadari ada banyak hal yang bisa merampas hidup kita.
Untuk itu kita nggak boleh jauh-jauh dari Gembala Agung kita. Kita harus berharap sama Tuhan kita. Kita harus berharap sama Tuhan saja. Berbahagialah orang yang berduka cita yang pertama, orang yang menyadari keterbatasan dirinya. Kita terbatas kok dalam banyak hal. Kita nggak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Kita nggak bisa apa-apa tanpa pertolongan Tuhan. Dan jika kita ada hari ini, harusnya kita menyadari, tanpa Tuhan, siapa kita? Tanpa Tuhan, kita nggak bisa apa-apa. Menyadari diri kita terbatas, kita butuh Tuhan yang tidak terbatas. Kita butuh Tuhan yang kasihnya tidak terbatas. Kita butuh Tuhan yang kuasanya tidak terbatas. Ketika kita menyadari bahwa saya ini terbatas, kita butuh Tuhan. Mari kita cari Tuhan. Ketika kita menyadari hidup kita terbatas, mari kita bangun hidup kita dalam ibadah. Ibadah kita saat ini dibatasi dengan ruang. Ibadah kita saat ini mungkin dibatasi dengan waktu. Ada orang yang bisa online di jam yang sama dengan kita semua. Ada yang nanti sore baru bisa nonton video ini atau rekaman ini melalui YouTube. Tapi saya mau bilang begini, kita boleh dibatasi oleh ruang dan waktu, tetapi mari kita tetap aktifkan mencari Tuhan. Melihat kondisi yang semakin mengerikan ini, akhir-akhir ini banyak orang bilang begini, apakah Yesus akan datang kedua kalinya? Perkara Yesus datang kedua kalinya kapan? Yang terpenting adalah mari kita ibadah. Kenapa kita harus ibadah? Karena diri kita terbatas. Karena kekuatan kita terbatas. Karena kemampuan kita terbatas. Karena apa yang kita miliki itu terbatas. Saya melihat ada satu orang artis yang hidupnya luar biasa. Ada di TV-TV ketika dia hidup. Tetapi menjelang akhir kematiannya, dia hidup dengan kemiskinannya, gak punya apa-apa. Bahkan untuk beli obat saja dia harus minta-minta dari teman-temannya. Bukankah ini sebuah tragis banget gitu loh. Dulunya kaya luar biasa. Artinya apa? Artinya kita memang terbatas. Kita ini lemah. Sadar kita ini lemah. Kita butuh Tuhan. Sadar kita ini lemah. Kita butuh gembala kita yang agung. Untuk menuntun kita, untuk menjaga kita, untuk membawa kita. Jadi berbahagialah orang yang berduka cita yang pertama adalah orang yang menyadari keterbatasan dirinya. Mother Teresa pernah menyatakan seperti ini. Tidak ada yang dapat kita banggakan di dunia ini selain kebaikan Tuhan ada dalam hidup kita. Sekali lagi saya mau katakan, Mother Teresa pernah menyatakan seperti ini. Tidak ada yang dapat kita banggakan di dunia ini. Siapapun tidak ada yang dapat kita banggakan. Apapun tidak ada yang kita bisa banggakan. Yang kita banggakan adalah kebaikan Tuhan ada dalam hidup kita. Seorang hamba Tuhan yang dipakai luar biasa, sangat-sangat luar biasa dalam hidupnya. Menyatakan seperti ini, hanya kebaikan Tuhan saja yang bisa kita banggakan dalam hidup kita. Hanya kebaikan Tuhan saja yang bisa kita banggakan. Yang lain tidak ada yang bisa kita banggakan. Kemewahankah, kekayaankah, kekuasaankah, segalanya kah? Tidak ada yang dapat kita banggakan. Yang dapat kita banggakan hanya kasih dan kebaikan Tuhan ada dalam hidup kita saat ini. Yang kedua, menyadari, berbahagialah orang yang berduka cita adalah, yang kedua, orang yang menyadari dosa-dosanya. Bapak Ibu, sekarang saya mau bicara begini. Orang yang berbahagia adalah orang yang menyadari bahwa hidupnya ini belum sempurna. Hidupnya ini belum sampai sesuai dengan standarnya Allah. Belum sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Belum sesuai dengan nilai-nilai kerajaan. Kadangkala kita masih bergumul dengan dosa-dosa kita. Kadangkala kita masih berjuang dengan dosa-dosa kita. Kadangkala kita masih berjuang dengan karakter-karakter kita yang belum sesuai dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Kadangkala kita masih harus bergumul dengan pikiran-pikiran kita yang gak sesuai dengan apa yang Allah mau. Jangan-jangan pikiran kita sering melayang ke tempat-tempat yang gak berkenan. Jangan-jangan pikiran-pikiran kita atau hati kita sering melayang ke tempat-tempat yang Tuhan gak suka. Jangan-jangan mulut kita masih mengucapkan hal-hal yang gak berkenan di hadapan Tuhan.
Jangan-jangan pekerjaan kita masih melakukan hal-hal yang gak berkenan di hadapan Tuhan. Orang yang berbahagia adalah orang yang menyadari dosa-dosanya. Bukan cuma menyadari, tapi mari kita berubah. Bukan cuma menyadari, tapi mari kita bertobat. Bukan cuma menyadari, mari kita berbalik arah. Bahkan firman Tuhan bilang gini, yang biasanya mencuri, tapi harus berubah menjadi memberi. Artinya apa? Berubah 180 derajat. Dari hidup tidak berkenan di hadapan Allah, menjadi hidup sesuai dengan jalannya Allah. Yang kedua, orang yang berbahagialah orang yang berduka cita adalah orang yang menyadari dosa-dosanya. Apakah kita sudah hidup sesuai dengan karakter ilahi? Apakah saat ini kita sudah hidup sesuai dengan yang Allah mau? Ataukah kita saat ini masih bergumul dengan dosa-dosa kita? Ataukah kita saat ini masih berjuang dengan karakter yang harus semakin disempurnakan? Atau jangan-jangan kita baru aja ngebohongin istri kita? Atau kita baru saja ngebohongin suami kita? Kita pikir, itu mah biasa. Itu mah cuma dosa receh. Enggak ada dosa receh, enggak ada dosa mahal. Dosa membuat kita jauh dari Tuhan. Dosa membuat jarak kita semakin jauh dengan Tuhan. Dan pagi ini ketika ayat ini mengatakan berbahagialah orang yang berduka cita. Karena apa? Kita menyadari dosa-dosa kita. Sadari. Salah satu kali saya punya satu guru. Dia pernah kasih saya dan dua orang teman saya sebuah kertas kosong. Saat itu saya ingat banget jam 11 siang. Guru saya ini ngasih saya dan dua orang teman saya sebuah kertas kosong. Kertasnya kosong. Benar-benar kertas putih kosong. Itu jam 11, pukul 11.00. Saya dikasih kertas kosong. Dia bilang begini, ayo kalian bertiga belajar jujur dengan diri sendiri. Coba tulis kejahatan atau kebohongan apa yang sudah kalian lakukan dari jam 6 pagi sampai jam 11 siang ini. Hanya 5 jam, dia bilang gitu. Maksudnya selama kita hidup 5 jam dari jam 6 pagi sampai jam 11 siang tadi itu, apa yang sudah kita lakukan? Kebohongan, kejahatan, apa yang sudah kita lakukan? Ayo tulis. Saya bertiga teman saya pandang-pandangan. Loh, kok disuruh tulis kesalahan kita? Kok disuruh tulis kebohongan kita? Bagaimana ini? Nanti dia jadi tahu dong. Kita bertiga pandang-pandangan. Terus si guru saya ini bilang begini, kalian gak usah bingung. Kertas itu tidak dikumpulkan ke saya. Tapi kalian harus tulis dengan jujur. Nanti kertas itu akan kalian sendiri yang pegang. Nanti kertas itu akan kalian baca lagi sendiri. Tapi syaratnya cuma satu. Tulis dengan jujur sejujur-jujurnya. Kalau kamu tidak bisa jujur dengan diri sendiri, ini berbahaya katanya gitu. Jadi kami dikasih waktu, saya lupa berapa menit ya, dikasih waktu untuk menulis. Aduh, tulisan rasa-rasanya ketika kami ingat-ingat, tadi sudah ngapain ya, tadi sudah ngebohongin apa ya. Jangan-jangan tadi dari kantin makan bakwan 2 bilangnya 1. Jangan-jangan tadi habis makan nasi uduk pakai mie-nya gak dibilangin, biar lebih murah maksudnya gitu. Jangan-jangan tadi habis beli minuman bersoda, tulisnya bilang cuma ambil teh hangat. Wah, kita coba tulis. Apalagi ya? Teman sebelah saya bilang begini, aduh kok gue banyak banget ya. Saya pikir-pikir, iya ya, kok saya juga banyak ya. Dalam 5 jam ini rasanya sudah banyak sekali dosa yang kami lakukan. Sampai akhirnya saya bilang gini, Pak sudah Pak, waktunya jangan lama-lama Pak. Sudah Pak, waktunya Pak, sudah cukup Pak, sudah 15 menit kami menulis. Saya menulis lebih dari setengah kertas. Teman saya menulis sampai dia balik. Sampai kertasnya sudah halaman 1 penuh, dia balik, dia tulis lagi, lebih sedikit. Teman saya yang satu lagi, dia hampir penuh 1 halaman. Sama seperti saya juga hampir penuh 1 halaman, setengah lebih saya. Kami pikir-pikir,
Aduh, baru 5 jam saja kami kerja. Baru 5 jam saja kami hidup. Kalau ditulis-tulis, aduh dosa kami sudah banyak sekali ya. Ada nilai penting yang saya pelajari dari guru saya ini. Sampai hari ini saya nggak pernah lupa. Setelah kami nulis, kami dikasih kesempatan untuk baca sendiri. Dia diam aja, kami baca. Sudah Pak, baca lagi. Sudah Pak, baca lagi. Sampai 3 kali kami baca. Sudah kami tulis, kami disuruh baca 3 kali. Yang terjadi apa? Guru saya cuma bilang begini, oke, sekarang kertasnya dibuang saja, mau disobek-sobek, mau diremet-remet silakan. Habis itu buang, nggak boleh ada yang tahu. Saya tulis dan setelah itu saya sobek-sobek, saya buang. Saya buang di tong sampah, beberapa tong sampah, jadi nggak ada yang bisa lihat lagi. Saudara, apa yang terjadi? Guru saya bilang begini, kalian tahu nilai apa yang saya ingin bilang? Kalau dalam waktu 5 jam saja ada begitu banyak kejahatan yang kalian lakukan, bagaimana dengan sepanjang hidup kalian? Kalau orang yang punya kejahatan begitu banyak seperti kalian bertiga, layak untuk masuk kerja di tempat seperti ini, akan seperti apa perusahaan ini? Saya berpikir, iya juga ya. Waduh, betapa mengerikannya ya. Ternyata kami ini manusia-manusia yang kacau. Manusia-manusia banyak dosa sekali. Aduh, baru 5 jam aja kami hidup, kami tulis sudah banyak kesalahan. Saya pikir-pikir, aduh, mengerikan sekali. Tapi guru saya terus bilang begini, ayo mulai sekarang berubah. Jadi orang yang lebih baik. Jadi orang yang lebih berkenan kepada Tuhan. Kebetulan guru saya Kristen. Jadi orang yang lebih baik lagi. Sadari dosa-dosa kalian. Kalau kamu gak pernah sadar akan kesalahanmu katanya, kamu gak akan pernah jadi orang yang maju. Hari ini saya kasih pelajaran kata guru saya. Untuk kita sadar kesalahan kita. Supaya apa? Supaya kita tidak berbuat yang sama lagi. Supaya kita berubah. Wah, iya juga ya. Guru saya terus bilang seperti itu, saya pikir, oh oke, saya harus berubah. Hengki harus berubah. Kenapa? Kalau nggak berubah, saya nggak jadi berkat bagi orang banyak. Kalau saya nggak berubah, saya akan jadi orang yang dablek, saya jadi orang yang bebal. Untuk itu saudara, hari ini kita juga harus berubah semuanya, amin. Yang mendengarkan khotbah ini harus berubah. Siapapun kita, mari kita sadari kita adalah manusia yang berdosa. Manusia yang berdosa itu nggak layak masuk ke dalam kerajaan Allah. Karena dosa membuat jarak kita dengan Tuhan lebar sekali. Dosalah yang membuat kita nggak berkenan di hadapan Tuhan. Berbahagialah orang yang berduka cita, artinya apa? Yang kedua, orang yang menyadari akan dosa-dosanya. Bukan orang yang terus bangga dengan dosa-dosanya. Bukan orang yang nggak bisa dibilangin. Bukan orang yang terus menyatakan, gue memang begini, gue nggak mungkin berubah. Enggak. Kita bisa berubah. Dan percayalah, ketika kita berubah, kita akan semakin diubahkan, semakin hari semakin diubahkan, semakin hari semakin diubahkan terus, semakin serupa dengan Kristus. Berat, tapi mari kita sama-sama belajar. Mari kita sama-sama belajar menyadari ini. Yang ketiga, berbahagialah orang yang berduka cita adalah, yang ketiga adalah begini, orang yang menyadari bahwa orang lain butuh diselamatkan. Pak, Bu, pernah gak kita berdoa bagi orang lain yang belum kenal Kristus? Pernah gak kita menangis bagi orang-orang yang masih melakukan kejahatan? Pernah gak kita meratap bagi orang yang saat ini sedang berjalan menuju penghakiman kekal dan neraka kekal? Atau jangan-jangan sikap kita seperti Kain. Ketika Tuhan tanya, Kain, Habel ada di mana? Terus Kain bilang begini, akukah penjaga adikku? Jangan-jangan ketika Tuhan bilang gini, temanmu sudah diselamatkan belum? Akukah penjaga temanku itu Tuhan? Oh iya, kita harus jadi penjaga bagi sekitar kita, bagi orang yang kita kenal. Saudara, ada kejadian menarik hari ini. Tadi saya cerita dengan Samuel. Saya itu tadi datang ke gereja,
mau rekaman. Kemarin maksudnya ya, Sabtu berarti. Kemarin. Saya pikir saya sebelum ketemu Samuel sampai, saya mau beli kopi. Di seberang gereja itu ada kopi. Ada kedai kopi. Begitu saya datang, saya beli kopi, saya duduk di situ, di kedai itu. Saya duduk, nggak ada 5 menit saya duduk. Terus yang jaga tokonya, jaga kedai kopinya bilang begini, kok jangan kemana-mana ya, tunggu sebentar ya. Loh, kenapa? Iya, saya itu mau ke ATM dulu, saya mau ambil uang. Lah terus nih tokonya gimana? Udah biar aja kok, nggak apa-apa. Kok tolong jagain aja, jangan kemana-mana. Saya terus nungguin. Saya tungguin kurang lebih 10 menit orang itu balik. Terus saya nanya sama dia. Saya nanya, kamu itu kan gak kenal saya kan? Iya, gak kenal kok katanya. Kenapa kok katanya? Iya, kok kamu berani sih ninggalin kedaimu ke saya? Kalau ada yang hilang gimana? Dia jawab begini, iya kok, saya yakin kok orang baik-baik katanya. Kok mau kemana sih? Saya bilang saya mau ke gereja seberang. Kamu gereja? Saya gereja kok katanya. Gereja di mana? Dia sebut satu gereja gitu ya. Saya bilang udah kesini aja kalau hari Minggu. Tapi kami sekarang lagi off karena lagi pandemi. Nanti kami hubungin kalau mau ke gereja. Jadi kamu kalau mau ke gereja tinggal nyebrang, deket. Oh iya. Saya mau keluar, saya masih nanya lagi. Saya penasaran sama kamu, kenapa kamu percaya sama saya ya? Dia bilang, iya, nggak tahu, tapi saya percaya aja. Pak, Bu, gimana kita bisa nyelamatin orang kalau kita jadi punya karakter yang nggak bisa dipercaya? Hidup kita ini seperti display toko. Orang gak akan pernah bisa masuk ketika hidup kita kelihatannya berantakan tokonya. Tokonya kotor, tokonya berantakan. Orang sulit masuk. Bagaimana kita bisa memberitakan Injil kebenaran Allah kalau hidup kita gak diasah setiap hari? Enggak semakin hari semakin serupakan dengan Kristus. Bagaimana kita bisa jadi kesaksian? Ingat, keselamatan bukan punya kita aja. Keselamatan harusnya bukan cuma milik kita, tapi juga punya sebelah kita. Punya penjaga kopi tadi, punya orang sebelah kanan kita, punya warung-warung sebelah, punya orang di sekitar kita, punya sahabat-sahabat kita. Jangan-jangan saat ini ada sahabat kita, ada keluarga kita, ada teman-teman kita yang belum kenal Kristus. Mari hari ini kita berdoa bagi mereka, supaya mereka diselamatkan, supaya mereka boleh mengenal Kristus. Bagaimana mereka bisa mengenal Kristus? Lewat hidup kita. Lewat hidup kita. Hidup yang memancarkan kemuliaan Allah. Hidup yang memancarkan karakter ilahi. Hidup yang berdasarkan nilai-nilai kebenaran ilahi. Hidup berdasar nilai-nilai kerajaan Allah. Supaya orang melihat, dan orang melihat bahwa ada Kristus dalam hidup kita. Berbahagialah orang yang berduka cita. Yang ketiga adalah orang yang menyadari bahwa orang lain butuh keselamatan. Bukan cuma kita. Kita sudah diselamatkan. Tapi mari jangan jadi orang yang egois. Tapi mari kita sebarkan kebenaran ini. Mari kita sebarkan Injil. Supaya kita mendapatkan upah pada saatnya nanti. Supaya orang lain boleh kenal Kristus. Supaya orang lain bisa diselamatkan. Supaya orang lain bisa mengenal kebenaran itu. Saatnya kita bukan lagi menjala jiwa, tapi menjarah jiwa. Artinya kita paksa, dalam tanda kutip, memaksa orang untuk kenal Kristus. Karena apa? Karena Yesus sudah mau datang untuk kedua kalinya. Siap atau tidak siap, Yesus akan datang untuk kedua kalinya. Pilihannya adalah surga kekal
atau neraka kekal. Kita yang sudah diselamatkan, mari kita ingatkan orang-orang, ada Kristus yang bisa menyelamatkan. Bukan cuma menyelamatkan hidup kita saat ini, tapi juga di kehidupan yang berikutnya. Dan ingat, cuma Kristus satu-satunya jalan. Cuma Kristus satu-satunya kebenaran. Orang yang berbahagia adalah orang yang menyadari orang lain butuh diselamatkan. Ingat, jangan jadi orang egois. Yang berikutnya, kalau tadi kita bicara tentang berbahagialah orang yang berduka cita, ayat selanjutnya mengatakan begini, mereka akan dihiburkan. Mereka akan dihiburkan berarti, yang pertama, Allah tidak pernah meninggalkan orang percaya. Allah tidak pernah membiarkan orang percaya berjalan sendiri. Sama seperti yang bagian poin pertama tadi, menyadari keterbatasannya. Dan karena kita terbatas, ingat, Allah tidak pernah meninggalkan umatnya. Itulah penghiburan kita. Kata dihibur dalam bahasa Yunaninya ditulis yang berarti begini, dari kata parakletos atau Roh Kudus. Siapa Roh Kudus? Roh Kudus adalah penghibur bagi kita orang percaya. Mereka akan dihiburkan berarti yang pertama, Allah tidak pernah meninggalkan orang percaya. Mereka akan dihiburkan yang kedua, berarti Yesus Kristus telah menebus dosa kita. Seberapa banyak pun dosa kita yang kita pernah lakukan, yang tadi seperti saya lakukan dalam waktu 5 jam nulis, aduh sudah banyak sekali rasanya. Tapi hari ini saya mau mengingatkan, penghiburan yang Allah berikan adalah Yesus Kristus sudah mati bagi kita. Yesus Kristus sudah mati memberikan nyawanya untuk menebus segala dosa kita. Betul kita pernah berdosa, betul kita pernah hidup dalam dosa, betul kita pernah salah. Tapi penghiburannya adalah Kristus mati bagi kita semua, bagi saudara dan saya, bagi saya dan bagi saudara yang semua yang saat ini mendengarkan khotbah ini. Itulah penghiburannya. Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa saudara dan saya. Inilah penghiburannya. Yang ketiga penghiburannya, mereka akan dihiburkan karena berarti Roh Kudus menjadi sumber kekuatan dan penghiburan kita. Tidak ada yang perlu kita banggakan lagi. Tidak ada yang perlu kita harapkan lagi. Mari kita hanya berharap pada Allah saja. Jadilah pribadi yang diubahkan. Jadilah pribadi yang mengubahkan orang lain. Jadilah pribadi yang menjadi kesaksian bagi banyak orang. Jadilah pribadi yang memberkati banyak orang. Supaya dalam hidup kita hanya nama Tuhan permuliakan. Saya akan akhiri khotbah saya dengan satu statement ini. Pernyataan saya adalah hanya orang yang telah diubahkan yang bisa mengubahkan orang lain. Hanya orang yang telah diubahkan yang dapat mengubahkan orang lain. Mari Bapak Ibu, sebelum kita terlalu banyak bicara tentang Kristus di luar, mari kita introspeksi diri kita dulu. Jadilah orang yang berbahagia, orang yang menyadari kita terbatas, orang yang menyadari kita orang berdosa, orang yang menyadari orang lain perlu diselamatkan juga. Setelah kita diubahkan, mari kita jadi saksi Kristus di luar. Mari kita jadi saksinya Allah, supaya orang lain boleh kenal Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang singkat ini Tuhan. Kami percaya Roh Kudus akan mengingatkan kami. Roh Kudus akan menginsafkan kami dari setiap kesalahan-kesalahan yang pernah kami lakukan. Kiranya Tuhan menopang kami untuk menjadi saksi bagi Kristus, supaya orang boleh melihat Engkau ada dalam kami dan hidup kami mempermuliakan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya percaya kita semua pasti sangat diberkati oleh kebenaran firman Tuhan hari ini. Saya berdoa agar setiap daripada kita semakin hari boleh semakin dewasa dan semakin serupa akan Kristus. Mari sebelum kita akhiri pertemuan ibadah kita bersama, saya mau ajak kita sekali lagi, kita mau bersatu hati, kita mau berdoa dan kita akan sama-sama terima berkat Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk ibadah pada hari ini. Terima kasih Tuhan untuk setiap firman-Mu yang Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Tuhan, tolong kami Tuhan, sesuai dengan visi yang sudah Tuhan berikan pada kami di tahun ini Tuhan, agar setiap daripada kami, jemaat GBT CBC,
boleh semakin dewasa dan semakin serupa akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami dapat beribadah pada hari ini. Kami berdoa Tuhan, Tuhan kiranya memberkati umat-Mu, Tuhan kiranya menolong umat-Mu Tuhan sepekan ke depan ketika kami akan beraktivitas, Tuhan kiranya menyertai dan membuat kami berhasil. Tidak lupa Tuhan, kami juga selipkan doa kami untuk bangsa dan kota kami Tuhan di tengah-tengah pandemik yang sedang terjadi ini Tuhan. Tuhan semakin memberikan hikmat dan pertolongan bagi pemerintahan bangsa ini, bagi para pemimpin bangsa ini. Berikan mereka hati yang bijaksana, berikan pertolongan, berikan kesehatan Tuhan. Sehingga Tuhan mereka dapat mengambil keputusan kebijakan yang boleh Tuhan membawa bangsa ini menjadi lebih baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan untuk setiap jemaat-Mu yang mungkin hari-hari ini sedang bergumul. Tuhan kuatkan, Tuhan teguhkan mereka, Tuhan sertai mereka, Tuhan berikan kepada mereka jalan keluar bagi setiap permasalahan dan tantangan mereka. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan kami menyerahkan Tuhan kehidupan kami dalam tangan kasih Tuhan. Dan Tuhan, sebentar kami akhiri pertemuan ibadah kami, dan kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau berkenan memberkati kami. Bapak Ibu saudara sekalian, mari kita mau angkat tangan kita mau terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Oleh sebab itu, terimalah dan bawalah berkat anugerah dari Allah Bapa di surga, cinta dan kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dari Allah Roh Kudus, menyertai kehidupan kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Terimalah segala berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu yang ku